Ketika kita berjalan, selalu arah tujuan kita hanyalah ke depan. Tidak kita ingat bahwa yang telah kita lewatkan adalah hal yang sangat berguna dan penting dalam hidup kita. Begitu pula dengan perjalanan Kerajaan Aceh pada saat itu. Tidak banyak yang tahu tentang represi ini, bahwa Aceh bukan saja menyumbang emas di puncak Monas Indonesia, namun pada zaman... Nah ya, jadinya Aceh itu bukan hanya menyumbang emas di Indonesia atau menyumbang emas di puncak Monas, tetapi masih banyak lagi ragam cerita. Oke, ya kita dengerin ya. Zaman Kerajaan Aceh pernah menyumbang emas kepada negeri Arab. Ramainya aktivitas pelabuhan di Aceh tidak terlepas dari jumlah pedagang Asia dan Arab yang datang berduyun-duyun. Mereka memindahkan pusat kegiatan perdagangannya di Malaka atau Malaysia. Hal ini disebabkan pada tahun 1511 Portugis menyerang dan mengambil alih pelabuhan Malaka yang strategis dan penting 1969. Kedatangan para pedagang asing ke Aceh membuat masyarakat pribumi semakin akrab berinteraksi dengan mereka. Berawal dari sinilah pelabuhan Aceh makin dikenal oleh dunia, termasuk para penguasa dari tanah Hijaz atau sekarang Arab Saudi, tempat di mana Ka'bah Baitullah sebagai kiblat umat Islam berada. Dalam lintas sejarah Aceh yang ditulis oleh pemerhati sejarah Aceh M. Adli Abdullah atau Emas dan Tahta, disebutkan bahwa hubungan kerajaan Aceh dengan tanah Hijaz mulai terjalin erat semasa kepemimpinan Sultanah Zakiyatuddin Inayat Shah 1678 hingga 1688 Masehi. Jadinya memang jalinan erat antara Aceh dan Arab Saudi atau Saudi Arabia itu memang sudah terjalin lama banget ya. Terus terjalin udah beberapa ratus tahun yang lalu mungkin ya. Makanya sekarang tuh wow, luar biasa banget. Hal ini berawal pada tahun 1672. M. Syarif Barakat, penguasa Mekah pada akhir abad ke-17, mengirim duta besarnya ke timur mencari sumbangan untuk pemeliharaan Masjidil Haram karena kondisi Arab pada saat itu masih dalam keadaan miskin. Kedatangan mereka ke Aceh setelah Raja Mughal Aurangzeb 1658 hingga 1707 Masehi tidak mampu memenuhi keinginan Syarif Barakat. Dia saat itu belum sanggup memberi sumbangan seperti biasanya ke Masjidil Haram. Setelah 4 tahun, rombongan Mekah ini terkatung-katung dalam ketidakjelasan di Delhi atau India. Atas nasihat membesar di sana, rombongan ini berangkat ke Aceh dan tiba pada tahun 1092 Hijriah atau 1681 Masehi. Sesampai di Aceh, duta besar... Jadinya rombongan dari Arab itu sebelum datang ke Aceh memang dia terkatung-katung, mungkin ibaratnya seperti kayak terbengkalai gitu ya di New Delhi atau di India. Jadinya ada orang yang merekomendasikan, ya udah sekarang kalian berangkat atau pergi saja ke Aceh. Mungkin seperti itu kali ya. Mekah ini disambut dan dilayani dengan baik dan hormat oleh Sultanah Zakiyatuddin Inayat Shah. Di luar dugaan, kedatangan utusan Syarif Mekah ini menyulut semangat kelompok Wujudiyah atau anti pemerintah perempuan. Namun, karena sosok Sultanah Zakiyatuddin yang alim dan mampu berbahasa Arab dengan lancar, bahkan menurut sejarah, dia berbicara dengan para tamu ini dengan menggunakan tabir dari Sutra Dewangga, Jamil 1968. Utusan Arab sangat gembira diterima oleh Sultanah Zakiyatuddin karena mereka tidak mendapat pelayanan serupa ketika berada di Delhi, India. Bahkan 4 tahun mereka di India tidak dapat bertemu Aurangzeb. Tapi pas datang ke Indonesia, rombongan dari Mekah itu langsung disambut dengan sangat wah gitu ya oleh Sultanah Zakiyatuddin ya. Wah, luar biasa banget emang Aceh. Ketika mereka pulang, Sultanah Zakiyatuddin Inayat Shah memberi mereka cendera mata untuk rombongan dan Syarif Mekah, juga sumbangan untuk Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi di Madinah.
terdiri dari 3 khintar mas murni, 3 rotal kamfer, kayu cendana dan civet atau jibut musang, 3 gulyun, alat penghisap tembakau dari emas, 2 lampu kaki atau panyedang dari emas, 5 lampu gantung dari emas untuk Masjidil Haram, lampu kaki dan kandil dari emas untuk Masjid Nabawi. Masya Allah. Subhanallah. Saat mempelajari sejarah, Anda akan menemukan beberapa versi. Dan saat Anda menggabungkan versi itu, Anda akan menemukan sejarah yang sebenarnya. Begitu pula dengan sejarah gemilangnya Aceh di masa lalu. Saya Almunadia, sampai jumpa di lain waktu. Masya Allah. 3 hintar emas itu lumayan ya. Susah apa dijelasin kalau hitungan hintar emas itu susah dijelasin kalau di sini ya. Kalian bisa googling aja deh ya. Satuan hintar emas itu berapa banyak. Itu banyak banget sumpah. Masya Allah. Subhanallah. Aceh emang luar biasa banget ya. Benar-benar. Dia sudah menyumbangkan emasnya juga ke Monas dan juga menyumbangkan emas ke Masjidil Haram dan Nabawi. Masya Allah ya. Coba kalian bayangkan pada masa waktu itu betapa kayanya ya, betapa kayanya Aceh tersebut, Aceh itu. Dan sampai sekarang juga ya, gue akuin Aceh itu adalah salah satu daerah yang sangat maju banget kalau menurut gue pribadi gitu ya. Karena apa? Sekali lagi mungkin gue gak akan pernah bosan karena gue dari suku Sunda kali ya, yang sangat benar-benar mencintai dan menyayangi Aceh gitu. Karena seperti kayak ada ikatan apa gitu ya antara bangsa Aceh dan suku Sunda itu ya. Yang pastinya buat semuanya ini informasi keren banget ini. Buat semuanya juga ini menjadi tambahan pengetahuan kita ya terhadap Aceh itu sendiri ya. Jadinya di sisi lain tuh Aceh itu sebenarnya bangsa yang sangat maju banget dan keren banget. Oke, Nanggro Aceh Darussalam ya, Nanggro. Yang pasti buat semuanya makasih banget udah ikutin reaksi perjalanan kan belibet gue. Yang pastinya buat semuanya sudah terima kasih sudah mengikuti perjalanan reaksi gue dari awal sampai akhir. Yang pasti jangan kemana-mana, nanti gue bakal membuat video reaksi yang lain lagi yang insya Allah akan memberikan informasi-informasi yang sangat menarik untuk kalian semua dimanapun Anda berada ya.